Tadi gue penasaran aja sama yang masalah investasi itu. Oh ya? Jadi gue memang tadi nggak kepikiran nih. Ternyata nih yang kita anggap sekedar apa sih? Sekedar koleksi. Koleksi lah, kumpul-kumpul barang gitu. Ternyata bisa dijadiin investasi juga, bisa berharga juga. Ya, coba mungkin lo awalnya kepikiran investasi. Gitu. Awalnya sih memang gak niat, cuma pas ya kayak ngeliat mungkin dari kayak ya adalah sebagian yang aku lihat kayak dari gue lihat dari kayak misalnya artis atau apa gitu, terinspirasi ya. Terinspirasi ya. Sama aku Feby Queen di konten Feby yang baru ini yang namanya Ngobrol Bareng Feby. Feby mau ketemu sama teman Feby nih yang udah lama banget temenan sama aku. Siapa sih dia? Dia itu adalah seorang kolektor barang unik. Apa nih barang uniknya? Pokoknya barang uniknya tuh barang-barang yang horor-horor gitu. Apa coba barang horornya itu adalah pernak-pernik dari tengkorak atau skull lah kerennya dibilangnya. Tapi gini ya, kenapa sih Feby itu tertarik banget mau ngobrol sama dia? Selain Febynya suka juga nih sama pernak-pernik tengkorak, dan di sini nih ya ada spesialnya. Biasanya kan ya kalau orang yang koleksi pernak-pernik tengkorak atau skull ini rata-rata ya biasanya orangnya gotik dan dananya serem-serem gitu, orangnya tomboy-tomboy gimana, pokoknya ini ayu banget, girly banget, pokoknya kalian gak nyangka deh dia tuh koleksinya seserem ini, ya kan? Pokoknya langsung aja yuk kita ketemu sama si kolektornya itu. Oke, penasaran? Yuk, just kita langsung ketemu sama orangnya di Ngobrol Bareng Feby. Nah, ini dia orangnya yang tadi aku bilang. Halo, apa kabar? Baik. Akhirnya kita ngobrol-ngobrol juga nih ya. Oke, sekarang langsung deh kenalin siapa namanya. Nama aku Esti, aku temen SMA-nya Feby Queen. Iya, nih hari ini pokoknya aku mau ngobrol-ngobrol sama temen aku ini yang koleksinya yang tadi aku bilang ini. Coba deh lo tunjukin tuh koleksi-koleksi. Oh, ini ada sebagian dari koleksi aku, ada jam tangan, ada cincin, ada tas pesta, ada parfum, pokoknya yang berbentuk tengkorak aku selalu pasti beli. Pokoknya ini school semua nih ya. School ya. Tas pesta. Wah gila, keren-keren banget. Pokoknya buat kalian-kalian nih yang suka school, pokoknya harus nonton terus sampai habis, jangan di skip. Oke, nanti Feby mau banyak tanya-tanya, boleh kan ya? Gue nanya-nanya sama lo. Pokoknya kan karena gini loh, gue tuh pengen nunjukin sama temen-temen di luar sana kalau kita tuh punya koleksi ini nggak cuma sekedar koleksi gitu loh, kita bisa jadiin investasi segala rupa. Nanti pokoknya lo jawab ya pertanyaan gue, oke? Oke, nanti kita tanya sama kolektornya. Pokoknya jangan di skip, oke? Tungguin ya. Oke, kita langsung aja ke pertanyaannya. Yang penasaran, pokoknya ikutin terus ya sampai habis ya, pasti ya. Oke, pokoknya rugi deh nggak dengar. Oke, gue langsung aja ya tanya-tanya. Lo tuh sejak kapan sih koleksi barang-barang ini semua? Dari semenjak kuliah, dari 2010 lah. Dari 2010? Iya. Lo tuh udah lama juga tuh. Udah lama ya, makanya nih gile, keren-keren banget, gue tuh naksir banget, sumpah. Keren. Dan ini lagi, apa yang buat lo tertarik untuk koleksi barang-barang tengkorak ini? Menurut gue kalau koleksi tengkorak ini kan nyarinya juga susah, terus menurut gue unik aja. Ada tantangan ya? Ada tantangan buat nyarinya. Terus juga modelnya menurut gue sih unik-unik, lucu-lucu juga. Keren ya, iya sih memang. Soalnya kan memang nggak banyak nih soalnya yang
koleksi barang-barang tengkorak. Walaupun gue juga kan suka nih, makanya gue tertarik karena gue juga suka sama pernak-pernik ini ya kan. Tapi emang bener sih keren. Lanjut ya. Kira-kira nih, Sti, udah berapa banyak jumlah dari koleksi lo nih semua? Kalau ini apa? Sebagian aja? Kalau ini cuma sebagian aja, kalau dikeluarin semuanya kayaknya waktunya nggak cukup juga kan. Jadi ya ini sih nggak ngitungin juga sih, lumayan banyak juga, dari mulai tas, baju, terus parfum, jam tangan, cincin. Karena udah lama banget mulai ngoleksinya tuh, jadi ya dikit-dikit ya, lama-lama kumpulin jadi banyak tuh. Ya, ini lah. Yang kalian lihat nih sebagian loh, dia tuh punya masih banyak banget pokoknya, dari barang-barang sehari-hari ya, yang dipakai sehari-hari, kaos tuh, jam tangan sih terutama. Jam tangan sama aksesoris nih kayak gini ya, cincin, gelang tuh. Gila, lo ngiler gak nih tuh? Kalau gue mah ngiler banget sumpah. Oke, lanjut. Buat lo nih ya, kalau mau beli barang-barang koleksi ini, lo harus kayak punya jadwal rutin nggak? Misalkan lo tuh ngejadwalin nih kapan lo harus beli gitu, atau misalkan lo lagi jalan tiba-tiba nemu yang lucu nih, kayak misalkan parfum lah apa, lo beli gitu. Jadi apakah ada jadwal rutin lo beli barang-barang koleksi lo, atau pas lagi nemu aja? Biasanya sih keseringan kalau lagi pas jalan misalnya kemana gitu, tiba-tiba nemu yang tengkorak lucu, ya dibeli. Tapi kalau nggak mesti dirutinin harus yang sebulan sekali atau apa, pokoknya seketemunya aja. Kalau misalnya pas lagi jalan melihat tengkorak, ya kalau lucu dibeli. Oh, berarti lo nggak punya jadwal khusus ya, nggak ngerutinin itu harus beli setiap bulan atau setiap minggu lo harus beli, dibawa santai aja ya kan. Namanya juga kolektor ya nggak? Tuh. Aduh, nih lagi. Kalau di dalam lo selama ini lo koleksi, ada nggak sih kendalanya di dalam lo mengkoleksi barang-barang lo ini? Kendalanya sih paling kayak masalah harga. Harga. Terus mungkin nggak gampang juga ya nyari tengkorak yang kayak misalnya size baju. Kadang kan ukuran aku misalnya agak sedikit besar, tapi kebanyakan size itu yang size mini gitu ya. Mungkin kadang ya udahlah. Mungkin kendalanya itu aja sih, kayak masalah baju. Tapi kalau untuk masalah lain sih nggak ada sih. Berarti ibaratnya nggak mengalami kendala yang besar ya. Enggak. Jadi paling masalah harga tuh. Memang sih kalau yang barang-barang unik kayak gini, memang rata-rata harganya tuh kan suka agak-agak menguras kantong ya enggak? Tapi sih nggak usah ngedown juga ya, nggak semuanya kan, nggak semuanya sih. Biasanya ada barang-barang tertentu yang kadang harganya suka gitu kan. Dan masalah paling size ya, kalau misalkan gitu size kaos, paling keseringan kaos. Atau gini kali ya, biasanya kalau masalah baju atau apa, biasanya untuk school tengkorak ini kan kebanyakan laki-laki ya. Iya, sedangkan laki-laki. Sedangkan lo kan modelnya tipenya nih cewek banget gitu. Untuk yang gambar-gambarnya lucu-lucu mungkin itu kali ya. Iya. Oh, jadi gitu kendalanya. Berarti nggak ini lagi, jadi buat kalian yang mau koleksi juga nggak usah patah semangat, nanti dengerin dulu sampai habis. Itu baru kendala awalnya aja, paling di masalah biaya atau masalah yang bener-bener kita sukain ya, atau yang pas sama kita gitu. Ini yang sekarang nih, kalau dari koleksi lo ini semua kan, ini ada nggak sih yang termasuk barang berharga gitu, yang ada price-nya, yang ibaratnya bisa terpakai lah di satu saat nanti? Kayaknya paling ini jam tangan, terus cincin. Ya mungkin ada beberapa yang memang gue pesen itu emas. Dan kalau kayak jam tangan ini ya memang berharga juga, karena mungkin kan kalau seandainya suatu saat nanti bermanfaat, terus bisa ngeganti yang lebih harganya mungkin lebih, yang baru lagi ya? Iya, yang baru lagi. Ya mungkin itu sih tujuan. Iya sih benar. Jadi tuh ya, kalau koleksi itu kadang kan orang biasanya mandangnya gini loh, ya udah lo tuh cuman buang-buang duit doang, barang gini kan nggak kepake, lo cuman ngumpulin. Ternyata enggak loh guys, ternyata dari barang-barang koleksi ini nih, itu bisa ada loh yang berharga,
ya kan? Iya. Ya kan kayak misalkan tangan, ini kayak jam tangan ini nih. cincin, gelang. Ya kan nggak selamanya koleksi itu sia-sia. Ya nggak sih? Tuh. Lanjut lagi Dari semua juga nih koleksi ini yang sebagian ini. Mana barang yang menurut lo atau yang lo dapetin itu harganya paling murah? Terus mana lagi yang harganya paling mahal? Dan yang mana paling susah lo dapet? Pertama yang paling murah dulu ya, pastikan tertarik dengan yang paling murah dong. Kalau paling murah sih paling kayak cincin ini mungkin nggak semuanya perak ya, ada juga yang memang biasa itu gampang dicari. Kayak misalnya lagi dapat di pameran atau di bazar. Nah, terus kalau kayak barang yang agak susah yang kayak mungkin Yang dicarinya agak-agak dapatnya ini ya mungkin kayak jam tangan ini kan unlimited waktu itu saat belinya itu mungkin keren banget. ya susah juga. Kalau kayak parfum ini juga ya mungkin pas lagi edisinya mereka pas school ya itu juga agak susah kan didapatnya gitu. Berarti parfum juga termasuk susah ya? Iya. Berarti karena memang nggak umum sih. Edisi school dia ngeluarin. Iya benar-benar. Iya nih kayak tas-tas gini juga kayaknya memang nggak terlalu gampang ya nyarinya ya. Susah juga. Ini kayak model-model gini nih, ya kan? Nah, berarti yang murah. Nah kalau yang paling mahal tadi mana paling mahal? Tadi belum Kalau dapet paling nih. mahal ya paling ya ini ya. Jam. Oh ini ya. Edisi khusus ya? Iya, Seven Friday. Seven Friday limited edition. Oh dia ada tengkoraknya juga tuh Iya. makanya. Gila keren. Pokoknya tadi udah tahu yang mana yang paling murah. Mungkin yang bisa terjangkau ya model-model kayak perhiasan ini, ya. apa sih? Kayak- Imitasi gitu ya? Iya, imitasi. Oh, perak-perak. Perak gitu. Iya tuh ternyata nggak semuanya mahal Semuanya, teman-teman. tenang aja. Ada juga tuh, ada juga yang kayak perhiasan-perhiasan nih kayak gini. Nih kayak gelang gue juga nih murah, makanya nggak usah takut pokoknya kayak gini. Dan juga ada juga barang yang memang harganya lumayan dan punya price dan bisa berguna lagi di kemudian hari. Wah, kayak model itu juga ya sepatu ya kan Iya. punya juga ya kayak yang Ada. nih nanti video-videonya nanti Baby tunjukin juga sama kalian. Baby pernah lihat nih dia punya sepatu yang apa sih waktu itu unlimited juga ya? Sepatu ya. Sepatu unlimited itu memang susah juga nyarinya. Nih kayak tas-tas kayak gini kan termasuk pokoknya nggak dibilang gampang, nggak gampang banget. Gampang banget. Dibilang susah, Nggak susah-susah banget. nggak susah-susah banget. Dibilang harganya mahal tapi nggak semua ya. Nggak semuanya kok. Nggak semua mahal. Nah tapi kadang kan yang namanya kita koleksi kan harus yang beragam ya. Pasti kan juga pengen ada yang barang-barang yang apa sih eksklusif gitu ya Ti ya. Oh jadi kayak gitu. Jadi kalian juga nggak usah berkecil hati kalau tiba-tiba mau koleksi. Dan juga bisa berguna juga nih mungkin bagi orang-orang yang seneng-seneng kayak school terus bisa dijadiin investasi. Pelan-pelan aja, pokoknya semua itu kan mungkin ya Ada ya dari sedikit lama-lama bisa jadi banyak. tuh Dan benar. nggak semua koleksi school itu mahal-mahal, nggak juga. Karena kita bisa nemuin di bazar, di mana gitu. Ya. Pokoknya yang penting school ya. Iya, Yang penting school bisa masuk ke dalam koleksi. Jadi gitu nggak mesti harus yang aduh pokoknya schoolnya harus yang mahal, harus yang sekian juta. Enggak lah, nggak mesti gitu juga. santuy. Nah kalau satu lagi nih, tadi kan yang mahal udah, yang murah udah, kendalanya udah. Kalau yang jadi favorit lo nih, mungkin ada nggak di sebagian yang lo tunjukin ini? Paling favorit, paling kesayangan deh pokoknya buat lo. Kalau favorit tuh mungkin ini ya kayak jam tangan ini. Dia ada storynya soalnya waktu ini pertama kali banget koleksi dari mulai koleksi barang-barang ini ya kan. Tuh. Ketemu jam tangan ini, nah dari situ mulai ngelirik, oh iya ya kayaknya harus koleksi jam tangan juga yang berbau-bau school. Akhirnya ini ya akhirnya menemukan jam ini dan ini jam pertama kali yang gue beli, pertama kali gue koleksi jam school dan akhirnya menyusul dengan teman-temannya ini. Oh jadi ini Iya. ini paling favorit. Nah tuh teman-teman, jadi yang paling favorit ternyata nggak mesti yang paling mahal ya. Iya. Jadi favorit juga karena dia punya story. Ada storynya juga. Ada storynya, ada kenangannya paling oke lah pokoknya ya.
Jadi gini, nah ini menurut Esti ini adalah yang paling favorit karena dia punya story. Iya. Karena ini adalah jam pertama, jam school ya. Jam school pertama yang dia punya tuh. Pokoknya nggak mesti yang paling mahal, oke? Kalau tentang ini sekarang nih, Esti, orang-orang terdekat, kayak misalkan orang tua atau orang-orang terdekat lo, teman-teman, segala saudara, itu mereka ngedukung nggak sih sama koleksi-koleksi lo nih? Dia keluarga sih selama ini ya ngedukung aja sih mereka, apalagi kalau Support, ya? misalnya mereka lagi pergi dari mana kadang suka bawain oleh-olehnya malah tengkorak. Bukannya ciri khas dari mana-mana, malah tengkorak yang dibawa. Kayak gitu. Berarti itu mereka support ya, maksudnya mereka dukung gitu. Ya, support. Apa yang lo koleksi ini lo kumpulin, ngebantu gitu loh maksudnya. Ya, bantu. Berarti enak banget. Memang sih biasanya gitu ya, apalagi memang lingkungan terdekat biasanya kayak hari-hari spesial kita ya kan, kayak lo juga ngerasain gitu kan. Biasanya lo kalau paling banyak nih ngedapetin hadiah-hadiah dari orang-orang sekitar lo, terdekat lo, itu biasanya pas hari-hari tertentu aja apa memang kadang mereka iseng ngebeliin gitu? Kadang mungkin malah kadang kayak bukan momen ulang tahun pun mereka kadang ya misal pergi dari mana gitu, gue ngeliat school nih lucu gitu, ya udah. Gitu ya, nggak mesti yang hari ulang tahun atau momen spesial gitu, enggak. Berarti ini dari koleksi lo juga nih semua, nggak semua lo beli sendiri ya? Enggak, ada juga yang mungkin oleh-oleh atau memang mungkin dikasih secara cuma-cuma. Oh iya. Iya. Gue baru ngeh, tau nggak guys? Ternyata ada yang sama mau punya gue baru ngeh iya, loh. iya. Nih, iya karena kita sama-sama pecinta. Iya, Sama gue juga ya. hadiah. Cuman gue itu bukan kolektor seperti dia. Gue cuman sekedar suka. Kalau gue kan gini, kalau lo kan sih memang full tengkorak ya. Kalau gue kan nggak. Kalau gue memang suka karena gue dulu rocker ceritanya, rocker ala-ala ya kan. Penyanyi rock gitu. Jadi gue suka. Cuman kalau gue memang tidak full di tengkorak. Kalau gue memang yang suka yang gotik. Kalau gue lebih ke gotik gitu. Iya ternyata kita ada yang sama. Gue baru Iya gue baru dari tadi. Pas gue lagi merhatiin, sama ternyata salah satu cinta tengkorak. Makanya gue tuh akrab sama dia karena banyak kesamaannya, ya kan? Duh, gue jadi ngobrolin ini deh, gara-gara sama. Ini terakhir nih dari gue, ya kan? Udah kebanyakan nanya, gue takut Esti pusing palanya, ya kan? Jadi the last dari gue, pertanyaan terakhir dari gue. Tadi gue penasaran aja sama yang masalah investasi itu. Oh ya? Jadi gue memang tadi nggak kepikiran nih. Ternyata nih yang kita anggap sekedar apa sih? Sekedar koleksi. Koleksi lah, kumpul-kumpul barang gitu. Ternyata bisa dijadiin investasi juga, bisa berharga juga. Ya, coba mungkin lo awalnya kepikiran investasi. Gitu. Awalnya sih memang gak niat, cuma pas ya kayak ngelihat mungkin dari kayak ya adalah sebagian yang aku lihat kayak dari gue lihat dari kayak misalnya artis atau apa gitu, terinspirasi ya. Terinspirasi akhirnya gue pikir kenapa gue nggak jadiin ya invest juga gitu, kayak cincin gue bikin emas gue pesen, terus kayak jam tangan ya, gue mikirnya kayak gitu sih. Ada inspirasi juga sebenarnya. Nah bener juga sih memang. Nah ini juga nih maksud gue tuh bikin akhirnya kan bagi yang mereka belum tahu nih kan, mereka kan belum tahu ternyata koleksi ini ternyata bisa berguna juga. Berguna banget ya kan, ternyata nggak sia-sia, nggak cuma sekedar ngumpul. Tapi gini, kalau mungkin kalian mau koleksi bisa dipikirin kayak yang Esti tadi lakuin gitu, nggak sekedar cuman beli buat senang-senang aja ya. Senang aja, bisa buat investasi kok guys. Kalau seandainya memang mau ya kalau misalnya emang mau koleksi school ini gitu. Jadi gini ya, senengnya dapet, ya. Masa depannya juga dapet, ya nggak sih? Bener, tapi bener juga ya. Akhirnya bener nih kan, karena konten gue gitu ya, niatnya konten gue itu nggak cuma sekedar menghibur aja, karena gue juga pengen nih memberi motivasi, memberi informasi, memberi inspirasi. Nah kan gini, juga.
Iya nggak sih? Iya. Dengan obrolan ringan kita yang apa ya, sekedar ngobrol, seorang teman ternyata bisa ngasih informasi, bisa ngasih motivasi nih, bisa ngasih inspirasi kayak tadi Esti bilang. Ternyata gue pun baru kepikiran sih, karena gue mikir kenapa gue nggak mau koleksi tadinya. Gue pikir kan sekedar koleksi doang, iya, buang-buang yang nggak penting gitu kan. Berarti gini, kita beli gini udah gitu loh. Iya. Ternyata enggak, kayak tadi baru kepikiran ternyata bisa dibuat dari emas ya. Terus beli barang-barang yang ada price-nya, jadi satu saat bisa kita jual ya, bisa kita jual, baru, bisa ganti baru, tetap tengkorak lagi, mungkin yang price-nya lebih tinggi lagi. Kayak banyak deh gunanya ya. Jadi itu. Nah, ini sih dari gue udah habis nih pertanyaannya. Tapi ternyata kemarin itu saat gue berencana pengen ngobrol-ngobrol sama lo, gue iseng nih, gue buka kolom Q&A. Q&A-nya tuh gue kasih apa? Gue kasih title tuh pertanyaan untuk kolektor pernak-pernik tengkorak atau school. Ternyata ada nih beberapa yang masuk, karena janji gue yang beberapa yang terpilih aja, karena memang lumayan banyak yang masuk kemarin. Tapi ini maaf, gue nggak bisa ambil semua, tapi nanti lama nggak kelar-kelar. Iya, nggak cukup. Jadi gue cuma pilih beberapa pertanyaan. Nanti pertanyaannya gue bacain. Lo nanti kita juga kita liatin nanti di video apa pertanyaannya. Jadi cuman memang untuk nama nggak disebut, cuman memang pertanyaan aja. Nanti lo jawab ya pertanyaan dari netizen nih, tungguin. Oke.